Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Sartika. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SMK Pusat Keunggulan Mekanika Buntut Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada tanggal 5 Maret 2024 di kelas 10 DKP 1 pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sofa pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Hadir hari ini, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, dilihat dulu kolomnya sudah rapi, ada sampah atau tidak? Oke, kita bisa mulai ya pembelajaran. Udah bersih? Gak ada sampah? Ada. Udah rapi semua kelasnya? Motivasi ibu kali ini yaitu jangan pernah berhenti belajar. Teruslah berkembang sampai kesuksesan itu berada dalam dirimu. Jadi teruslah belajar, jangan pernah merasa puas ya. Misalkan kalian udah bisa ilmu apa gitu. Nah,
besar apa dalam pelajaran grafiknya gitu. Tapi kalian jangan merasa puas, kalian harus terus mencari ilmu itu. Yang ini bisa, yang dulunya apa? Terus cari ya. Ada pepatah, kejarlah ilmu ke negeri Cina. Nah, makanya menuntut ilmu itu sepanjang hayat, kalian jangan pernah bosan menuntut ilmu. Ya, ilmu agama maupun ilmu ya dunia yang masih gitu ya. Ya, dalam mengajinya kalian harus terus, jangan merasa puas dengan satu kitab. Misalkan nih baca kitab ini, jadi kalian mau belajar lagi, jadi terus kalian harus belajar sampai tua, harus tetap belajar ya. Oke, mungkin sifat materi. Nah, apa sih materi itu? Ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Apa? Suatu wujud massa atau volume yang dipengaruhi oleh wujud dari suatu materi tersebut. Ya, oke. Nah, kalau padat itu contohnya apa? Kain, Kayu, terus? ya, Besi. Ya, nah kalau cair? Ya, kalau gas? oksigen, Perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini materinya ya. Jadi benda yang ada di sekitar kita itu dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut ada yang bisa dilihat langsung, ada yang melalui proses lama. Nah, itu waktu yang lama. Jadi benarkah benda yang sering kita temukan itu mengalami perubahan? Yuk kita simak video. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang Ibu harapkan ya peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan kimia. Nah, dari pembelajaran kita. Nah, garis besar materi yang akan disampaikan itu tentang materi. Tadi materi sudah ya pertemuan kemarin. Nah, garis besarnya yaitu materi, sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Nah, ini. Kalian kan jurusan negatif ya, jadi kalian itu sering kan melihat CV yang berkarat, terus kabel data yang berkarat. Nah, itu karat merupakan ya salah satu bentuk korosi yang terjadi pada besi atau baja jika terkena oksigen dan uap air. Karat dapat terjadi pada logam ataupun yang mengandung besi, termasuk baja, besi, karat, peralatan komputer yang misalkan apa aja yang pernah kalian lihat tentang pekaratan? Ya besi ya, nah itu. Nah, kenapa sih besi itu bisa berkarat?
biasanya CV-nya itu di atas gitu ya, karena menghindari terjadinya perkaratan gitu. Nah, perkaratan itu termasuk ke apa? Menurut kalian nanti dicari ya, mana yang termasuk apa? Kimia, perubahan kimia, mana yang termasuk perubahan fisika. Nanti kalian cari di ada di LKPD-nya nanti ya. Nah, pada peristiwa tersebut. Nah, jadi kenapa ya kan tadi komputer itu bisa terjadi perkaratan, nah gitu. Terus ada perubahan apa pada peristiwa itu? Nanti kalian temukan ya, kerjakan nanti ada di LKPD. Itu bisa berkarat kayak gitu kan. Nah, nanti kalian coba berkelompok ya, nanti berkelompok, nanti ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, nanti di sini di LKPD ada bagaimana cara mengerjakan praktikumnya ya. Nanti ibu bagikan juga bahan ajarnya ya. Di LKPD sudah ada bahan ajar, nanti ada buku cetak juga. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Coba kalian ada Hijrah, Fahri, Dani, Jidan. Kelompok 2 ada Pipi, Ibriza, Fadil, Wafa, Danu. Kelompok 3 Irel, Dapa, Fadlan, Jihan, Fauzul. Kelompok 4 Amera, Pandu, Rosid, Layu, Andika. Nah, silakan dibentuk kelompoknya, membentuk kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Udah ini 1, 2, 3, 4, 4 pojok. Sesuai dengan kelompok yang sudah terbagi ya. Itu kan di situ. Tiap kelompok untuk mengambil bahan untuk praktikumnya. Ini beda. Itu kan dia pengen cinta. Ya. Lakukan dulu. Lakukan dulu dalam kan. Eksperimennya. Nah, nanti kita silakan kalian itu pemberakaran gula. Yang ketiga pemberakaran bintang magnesium. Yang keempat pencampuran cuka dan soda kue. Yang kelima memotong kertas ya. Jadi nanti kertasnya dipotong. So, silakan dibaca dulu lapannya. Lapan. Ya untuk urut dulu pokoknya ini Panas.
Kalau udah mana bajunya? Fokus ke sini. Bu, itu Bu, jadi Bu. Iya Bu. Berarti emang butuh waktu lama. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang pertama itu pelarutan gula. Rasa air itu menjadi manis, gula larut ke dalam air. H2O itu menjadi perubahan fisika. Yang kedua, pembakaran gula.
gula dalam bentuk menjadi kecoklatan dan ukurannya menjadi kecil. Itu yang telah diperlukan kembali ke semula. Jika bisa, bagaimana caranya? Perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami. Proses pelarutan gula, ciri-ciri perubahannya, gula menjadi cair saat dicampurkan dengan ciri perubahannya, gula meleleh saat dibakar atau saat kena panas. Perubahan jika pembakaran kita maksimum juga terbakar saat kena api. Perubahan ini gula perubahan fisika. Dapatkah gula dan magnesium serta kue yang jika kertas yang telah diperlakukan kembali semula? Jika bisa, bagaimana caranya? Jika bisa, perubahan fisika, jelaskan. Pelarutan gula dan pemotongan kertas. Pelarutan gula, pengertiannya gula menjadi cair saat dicampurkan dengan air. Pemotongan kertas, pengertiannya saat kertas dipotong, kertas tidak akan menjadi seperti semula. Manakah yang merupakan perubahan kimia? Pembakaran gula, pembakaran kita, magnesium, percampuran suka dan soda kue. Pembakaran gula, gula meleleh saat dibakar atau saat dibakar. Pembakaran kita, magnesium juga terbakar saat terkena api. Pencampuran suka dan soda kue, saat soda kue dicampur dengan suka, maka bahan akan mengugal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu ada 1. Pelarutan gula. Gula menjadi cair saat dicampurkan dengan air, yaitu merupakan perubahan fisika. 2. Pembakaran gula. Gula meleleh saat dibakar. 4. Pencampuran cuka dan soda kue. Saat soda kue tercampur dengan cuka, maka baru akan mengembang, yaitu perubahan kimia. 5. Pemotongan kertas, yaitu merupakan perubahan fisika. Apakah gula atau magnesium atau soda berubah kertas yang telah diperlukan kembali semula? 2 di antara percobaan di atas, adakah zat baru yang dihasilkan? Jika ada zat apa yang dibentuk? Gula meleleh menjadi padat dengan sendirinya. Jika manakah yang merupakan perubahan fisika? Jelaskan. Pelarutan gula dan pengembangan besar. Pelarutan gula pengertiannya gula menjadi cair saat dicampurkan dengan air. Pemotongan kertas pengertiannya saat kertas dipotong kertas tidak akan menjadi gula. Manakah yang merupakan perubahan kimia? Jelaskan. Pembakaran gula, pembakaran kita magnesium, pencampuran cuka dan soda kue. Pembakaran gula meleleh saat dibakar atau saat terkena panas. Pembakaran kita magnesium cepat terbakar saat terkena api. Pencampuran cuka dan soda kue, saat soda kue tercampur dengan cuka maka seorang akan menang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah semuanya sempurna gitu ya, kalian sudah paham mana perubahan fisika, mana perubahan kimia, nah gitu ya. Jadi pokoknya sekarang ibu akan menguatkan lagi tentang materi. Apa sih materi itu? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Nah, sifat materi itu ada wujudnya, itu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, sifat materi untuk membedakan perubahan mati secara langsung tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut, seperti tadi gula dilarutkan,
Yang tergolong sifat kimia antara lain mudah terbakar, ya di sini ada perkaratan, mudah meledak, beracun, bongkahan batu menjadi patung. Nah itu masuk ke fisika. Perubahan ukuran, yang basi, buah yang matang, besi berkarat. Jadi tadi besi berkarat di dalam lab komputer itu termasuk ke dalam kimia, ya. Adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan kayu dibakar, besi berkarat. Nah, di sini. Masih ada. Ini ada lembar refleksi yang boleh dibagikan. Silakan kalian nanti kerjakan ya. Kerjakan sesuai yang kalian ketahui. Nah, itu sama apa ditulis dulu namanya, terus kerjakan yang benar. Jangan ikut, silakan diisi, dikerjakan soalnya. Sudah mengerjakannya? Sudah, kalau sudah silakan kumpulkan di sini di meja. Cukup sekian pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini itu tentang perubahan fisika dan kimia. Kalian sudah melaksanakan praktikumnya, telah mempresentasikannya, dan telah mengerjakan soal hasil evaluasinya. Nah, ini adalah oksigen. Ya, nah itu. Jadi perkaratan itu tadi termasuk ke reaksi apa? Kimia. Ya, jadi kalau reaksi kimia itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi biji yang sudah besar, jadi tidak bisa dipakai lagi, gitu ya, yang sudah berkarat. Nah, gitu. Nah, terus kalau bagaimana cara menjaganya itu supaya tidak mudah berkarat? Gitu. Jadi hindari dari adanya air, ya artinya air, pokoknya air. Perkaratan itu yang mengakibatkan adanya perkaratan itu air. Nah, ya, jadi udah paham ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Silakan nanti dipimpin doa. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur senyawa dan campurannya. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Nah, oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dipimpin doa. Silakan bersekolah. Kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akan dengan berdoa bersama.
Silakan berada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.